Ada kamera. Hai visitors. Nah, kita balik lagi di Ontel, obrolin hotel. Nah, kali ini di episode yang kesekian kalinya, gue akhirnya staycation lagi nih. Dan staycation yang kali ini tuh berbeda banget dari yang kemarin-kemarin. Karena gue tadi udah ngeliat rekomendasi hotel yang ada di Kota Padang. Dan gue menemukan hotel yang warnanya sama banget sama baju gue. Gak cuma hotelnya aja, para karyawannya pun sama juga bajunya kayak baju gue. Dan kayaknya gue udah cocok deh mau kerja di sini kayaknya. Tapi sebelum masuk, kita patuhi dulu protokol kesehatan. Cuci tangan dulu yuk. Nah, gue udah selesai cuci tangan, kayaknya kita langsung masuk aja. Yuk. Wow, sekarang gue udah masuk di lobinya Hotel Daima nih, visitors. Nah, ternyata yang hotel warnanya sama dan baju karyawannya juga sama kayak baju gue tadi adalah Hotel Daima. Nah, daripada kita pusing-pusing, karena dari lobinya aja udah bagus banget, apalagi isinya. Langsung aja kita ke resepsionisnya. Yuk. Nah, sekarang gue udah dapet kuncinya nih visitors. Tapi bukan ontel namanya kalau nggak nguliknya tuh bareng GM dari Hotel Daima. Daripada bingung nih kita ada fasilitas apa aja yang ada di sini, langsung aja ikutin gue ngobrol bareng GM-nya Hotel Daima. Yuk. Hai Sinta. Halo Pak. Apa kabar? Baik, Bapak gimana? Apa Baik, kabar? silakan. Oke. Nah, oke visitor, sesuai janji gue tadi, gue bakalan ngobrol bareng General Manager dari Hotel Daima ya Pak? Betul. Oke, mungkin kita sebelum, masih ada yang belum kenal nih Pak, bisa diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Nama saya dengan Yos. Saya kebetulan putra Minang juga, meskipun saya lahir dan besar di Jakarta. Oke. Dan saya sudah hampir 4 tahun mengelola Hotel Daima Padang ini. Iya, itu udah lama ya Pak? Udah Cukup 4 lama, 4 tahun. Oke, kayaknya kita udah jaga jarak juga ya Pak. Yes. Saya juga udah cuci tangan dari luar. Bisa lepas masker biar enak ngobrolnya. Oke, baik. Oke. Nah, langsung aja nih Pak. Ini dari saya masuk tadi udah kelihatan banget megahnya Hotel Daima. Makasih. Dan saya tuh cukup takjub sih Pak. Soalnya karyawannya bajunya sama juga kayak baju Iya. saya. Iya. Langsung aja konsep dari Hotel Daima ini gimana sih Pak? Sebenarnya kalau bicara konsep lebih sifatnya lebih umum ya kalau Iya. kita bicara bangunan. Kalau kita melihat bisnis hotel, yang paling utama untuk bisnis hotel adalah fasilitas dan pelayanan. Iya. Saya pikir itu jadi kunci suksesnya sebuah hotel bisa eksis ataupun malah dia terpuruk gitu ya. Jadi bangunan selama kita maintain bagus, kita rawat bagus, bersih, Iya. saya pikir itu nggak jadi satu barometer untuk tamu datang ke hotel kita. Gitu. Iya. Nah, untuk kan tadi Bapak udah 4 tahun menjabat sebagai GM di Hotel Daima ini. Yeah. Nah, dulu nih Pak, dari sebelum masih awal Bapak pertama di sini, apakah bangunannya udah seperti ini atau bagaimana? Oh, enggak juga Awalnya bangunan ini sedikit terlihat
apa namanya sudah tua ya, karena kita udah 9 tahun. Iya. Lalu 2 tahun lalu kita merenovasi lobi. Tahun kemarin, di 2018 kita juga merenovasi kamar. Iya. Kita juga nambah beberapa fasilitas. Oke. Jadi sedikit banyak ada perubahan sih dari sebelumnya, karena kita harus update terus ya Bener. untuk buat nyaman mata tamu, biar Iya. dia datang ada satu perubahan, ada satu perubahan, ada satu perubahan. Jadi itu yang kita lakukan sih sampai seperti sekarang ini. Nah, bener banget. Dari namanya itu Daima gitu kan, Pak. Ya. Jadi bisa diceritakan sejarah dari pemberian nama itu atau bagaimana? Daima itu sebenarnya nama dari orang tua pemilik hotel ini, gitu ya, dari nama ibunya gitu. Jadi itu awalnya Daima ini dibangun di tahun 2012. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah punya 4 Daima. Wow. Ada 2 di Jakarta dan 2 di Padang. Jadi ada pertumbuhan lah. Iya benar. Ya oke. Jadi saya kira tadi Daima itu cuma di area Kota Padang aja, Pak. Ternyata Ya. ada juga di luar Ya, Sumatera Barat. ada dua di Jakarta. Ya, untuk tagline dari Daima sendiri apakah ada, Pak? Sementara ini sih kita buat togetherness yang dimana kita coba membangun bisnis ini bersama-sama, karena saya pikir kerjasama tim, semua karyawan yang ada itu semuanya berkontribusi terhadap suksesnya satu bisnis. Oke, benar banget. Nah, tadi Bapak udah menceritakan konsep dari Hotel Daima sendiri. Ya. Nah, ada nggak sih Pak inspirator atau mungkin konsep ini terinspirasi dari mana atau dari siapa gitu Pak? Sebenarnya inspirasinya justru dari tamu. Ya, kita sangat akomodat apa sih komen tamu, apa Iya. sih yang dimauin oleh tamu gitu ya. Kalau kita ego untuk buat konsep mau kita sendiri, tapi ternyata tamu tidak sesuai gitu. Jadi kita melihat apa sih yang dimau tamu, itulah yang kita lakukan. Oke, jadi itu tadi visitors. Inspirasi dari konsepnya ini dari tamunya sendiri ya Pak? Dari tamu. Oke, untuk keunikan hotel ini, mungkin ada keunikan tersendiri yang membedakan Hotel Daima ini dengan hotel-hotel yang ada di Sumatera Barat? Kalau keunikan mungkin enggak ya, sama aja semua hotel mereka menawarkan kamar, ruang Iya. meeting, fasilitas olahraga gitu. Nah, kalau saya bisa sampaikan uniknya adalah bahwa kita bisa melayani tamu kita secara maksimal. Itu saya anggap Oke. sebagai uniknya hotel kita gitu. Iya. Saya pikir sih itu. Oke, jadi Daima Hotel ini udah 9 tahun berdiri ya Pak? 9 tahun. Apakah udah pernah meraih penghargaan atau prestasi gitu Pak? Penghargaan kalau secara kayak lomba, kita nggak pernah ikut lomba. Iya. Penghargaan yang saya harapkan adalah di mana tamu-tamu saya bisa merasa nyaman tinggal di sini, Iya. dia satisfied, and then dia kembali lagi. Itu penghargaan terbesar buat saya. Benar Bang, itu kayaknya salah satu penghargaan yang memang Betul. dinantikan gitu ya Betul. Pak? Oke, untuk tamu spesialnya sendiri mungkin siapa aja yang pernah mengunjungi Daima itu Pak? Tamu spesial kalau Sumatera Barat, pejabatnya mungkin hampir semuanya ya. Waduh. Lalu ada beberapa pejabat-pejabat dari Jakarta, biasanya pada saat ada kegiatan meeting, mereka akan mengundang beberapa pejabat untuk membuka acara atau menghadiri acaranya gitu. Jadi memang secara nggak langsung mereka berkunjung ke Daima memang karena ada event di instansinya atau di di kelompoknya gitu. Gitu. Jadi visitors kita udah mengulik konsep dan sejarah yang ada di Hotel Daima ya Pak. Ya. Sekarang kita langsung nih ke fasilitas yang ada di Hotel Daima. Kira-kira di Hotel Daima ini ada apa aja sih Pak Ya. fasilitasnya gitu? Hampir sama dengan hotel-hotel lainnya. Kita punya 92 kamar. Itu ada 3 tipe, ada tipe superior, ada tipe deluxe, dan tipe family suite. Iya. Kalau masing-masing boleh saya jabarin, yang superior itu sebenarnya hampir sama dengan deluxe, ya, hampir sama dengan deluxe, tapi yang superior itu view-nya ke taman, Iya. tidak ke outside. Nah, deluxe outside. Lalu yang family suite itu lebih konsep untuk keluarga. Jadi ada 2 kamar, ada ruang tamu. Jadi kalau kita datang ke sini sama keluarga, sama anak, kita nggak perlu pisah kamar jadinya. Iya. Jadi dapat 1 kamar dengan 2 ruangan tidur dan 1 ruang tamu. Jadi mereka tetap berkumpul bersama. Itu untuk kamar. Lalu yang kedua kita punya 4 meeting room. Iya. Capacity terbesarnya itu sekitar 200 orang. Tapi saat protokol kesehatan ini kita reduce menjadi 50%. Jadi maksimal 100 orang. Kita ada 4 meeting room. Lalu yang 2 lagi sedikit di bawahnya sekitar 100 orang. Dengan protokol kesehatan artinya jadi 50. Iya. Satu lagi kita ada boarding room. Iya. Boarding room itu lebih untuk 10 orang sampai 15 orang.
Lalu kita juga punya gym, Wow. kita juga punya studio senam. Ya, studio senam itu kita buat senam zumba, aerobik, yoga gitu. Lalu kita juga punya spa, kita ada swimming pool juga. Iya. Lalu kita ada restoran dan lounge yang setiap malam ada live music. Wow, banyak banget fasilitasnya ya Pak. Ya. Dan seperti pada umumnya yang ada di hotel-hotel lainnya juga. Nah, mungkin untuk tadi Bapak menyinggung sedikit tentang pandemi nih Pak. Ya. Mungkin ada perubahan sistem penjualan atau gimana gitu Pak? Iya, selama pandemi ini kita semua harus kreatif ya Iya, untuk benar. nyikapin situasi yang memang menurun secara bisnis. Awal-awal yang kita lakukan adalah kita harus meyakinkan tamu kita bahwa hotel kita ini healthy and hygiene, ya. Kebetulan di hotel itu kita ada satu tes uji kesehatan melalui CHSE, Cleanliness, Healthy and Safety Environment, dan hampir semua hotel lakukan itu. Jadi di situ kita diaudit untuk memastikan bahwa hotel kita ini keep hygiene apa keep sanitasi gitu, dan kita lulus. Selain dari certified itu, kita juga memastikan seluruh karyawan berada dalam kondisi yang baik. Dan kita juga lakukan rapid test berkala untuk seluruh karyawan. Dan semua fasilitas-fasilitas protokol kesehatan kita persiapkan. Tidak hanya untuk tamu, tapi untuk juga karyawan. Jadi saya pikir itu yang membuat tamu merasa confidence ya, merasa nyaman untuk tinggal di tempat kita. Karena kita selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi ada tambahan beberapa fasilitas gitu ya Pak yang bisa mendukung adanya protokol kesehatan Betul, ini gitu. betul. Jadi itu visitors kalau nginep di Hotel Daiman ya udah nggak harus takut lagi, Nggak harus gitu khawatir ya Pak. lagi. Nggak khawatir lagi gitu karena di Hotel Daiman udah disediakan dengan protokol kesehatan yang memang udah lengkap gitu ya Pak. Betul. Nah untuk arsitekturalnya sendiri nih Pak mengusung gaya apa nih Pak mungkin? Sebenarnya sekarang jadinya kayak modern ya. Iya. Meskipun kalau kita di Sumatera Barat itu ada himbauan dari gubernur juga bahwa kita harus menampilkan sesuatu yang bernuansa Minang. Iya. Dengan konsep gedung yang memang sudah terbentuk seperti ini, akhirnya konsep Minangnya ya kita pasang lagu Minang. Iya. Terus biasanya seminggu sekali kita juga ada live music, live talempong ataupun apa sih saluang ya. Iya. Ya itu ada yang solo memainkan musik itu gitu. Jadi pada saat tamu datang ke hotel itu dia merasa bahwa oh saya di Minang nih. Iya benar. Saya di Sumatera Barat bukan di Jakarta atau di Surabaya yang notabene kalau bicara gedung semuanya sama gitu. Tapi dengan musik saya pikir itu bisa merubah imajinasi orang bahwa oh kita berada di Sumatera Barat ya karena lagunya lagu Minang gitu. Ya udah ciri khasnya gitu ya Betul. Pak. Oke, nah untuk dari fasilitas tadi dan tipikal-tipikal kamar yang udah Bapak sebutkan, ada nggak sih Pak tipikal kamar yang diunggulkan gitu di sini? Yang diunggulkan sebenarnya yang tipe deluxe ya. Deluxe. Tipe deluxe itu ya kalau bicara harga nggak terlalu mahal tapi kenyamanannya dapat. Udah gitu Pak. Ya. Nah untuk segmen pasarnya sendiri nih Pak, ini ada perbedaan atau memang ya dibuka untuk umum gitu aja? Ya, kebetulan kan Daima Hotel ini berada di lokasi pemerintahan ya, Iya. di jalan utama, Jalan Sudirman, Padang. Yang notabene tetangga kita nih semuanya kantor-kantor pemerintahan. Jadi kalau bicara segmentasi, pemerintahan masih lebih banyak sekitar 40% lah. Lalu sisanya dari traveler-traveler yang dari Pulau Jawa, meskipun pas saat pandemi ini sedikit menurun. Tapi potensial market sendiri di lokal itu besar banget ya, karena Sumatera Barat ini wilayahnya luas dan Padang ini menjadi sentra bisnis dari kabupaten-kabupaten seperti Solok, Bukit Tinggi, semuanya kan mengacunya ke Padang, kota Padang. Jadi market kita nggak selalu traveler dari luar Pulau Sumatera. Ternyata market di Sumatera Barat sendiri pun sudah besar. Ditambah kalau kita bicara potensi wisata di Sumatera Barat itu besar sekali. Tetangga-tetangga provinsi seperti Jambi, Bengkulu, atau Pekanbaru, bahkan Medan, mereka banyak berencana untuk berlibur itu ke Sumatera Barat. Jadi saya pikir market lokal sendiri itu sudah banyak gitu. Ya semoga sih pandemi bisa secepat selesai sehingga marketnya lebih banyak lagi dari pulau Jawa atau pulau lainnya di luar Pulau Sumatera. Benar banget. Nah yang terakhir nih Pak, suka duka menjadi GM di Daima ini apa sih Pak? Suka dukanya so far saya sih happy terus. Happy gitu. terus. Iya. Saya berusaha nggak ngedapetin duka kalau bisa gitu ya.
itu bisa terjadi apabila memang kita membuat satu konsep yang benar tentang pelayanan hotel. Meskipun bisa aja terjadi sesuatu hal, tapi pada saat kita tahu harus mengantisipasi, tahu harus menghandle permasalahan dengan apa namanya harapan tamu yang tinggal tidak punya masalah gitu, kita akan lakukan sebaik mungkin. Oke visitors, itu tadi obrolan kami seputar konsep, sejarah, dan fasilitas-fasilitas yang ada di Daima Hotel. Tapi kayaknya kurang lengkap nih Pak, kayaknya kalau kita nggak langsung masuk ke kamar-kamarnya, boleh, fasilitas-fasilitasnya. Yuk kita lihat-lihat hotel. Oke. Silakan. Yuk visitors. Dan ini dari yang Sinta lihat tadi Pak, dari awal masuk memang nuansanya Minang banget ya Pak. Iya. Mungkin itu yang ditonjolkan di Hotel Daima ini. Baik. Gitu. Mau lihat swimming pool? Boleh? Oke, mari. lanjut yuk. Yuk, silakan. Oke Pak, terima kasih. Wow. Iya, kita juga ada swimming pool nih. Meskipun swimming poolnya nggak sebesar hotel-hotel lain, tapi nyaman ya Pak? Iya, paling nggak buat anak-anak dia ada kegiatan gitu. Iya bener banget. Dan ini swimming poolnya dibuka untuk umum atau memang yang berkunjung di sini aja Pak? Kalau weekend kita nggak buka untuk umum, karena tamu-tamu juga banyak yang pakai. Tapi pada saat weekday kita buka untuk umum. Hanya dengan Rp30.000 kamu bisa berenang, kamu dapat nasi goreng, kamu dapat es teh manis. Dengan senyaman ini ya Pak, walaupun nggak seluas yang di hotel-hotel. Tapi dari yang gue lihat nih visitors itu memang nyaman banget dan seger banget ya, jadi pengen nyebur juga gitu. Nah untuk fasilitas selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Kita boleh ke gym sama studio di lantai 5. Oke, boleh. Yuk kita langsung ke gymnya aja nih visitors. Oke Pak. Di sini kita juga ada studio senam dan gym. Ya, ini kita ada studio juga, Sinta. Iya, Pak. Jadi studio ini kita buat untuk dapetin members. Jadi members itu menjadi satu anggota kita, di mana dia bisa melakukan kegiatan senam. Iya, benar banget. Itu ada Zumba, ada yoga, aerobik, BL gitu. Ada alat gymnya juga ya, Pak? Perlengkapan gym. Oke, jadi memang studio senam ini dibuka untuk umum gitu? Dibuka untuk umum. Hanya untuk tamunya aja gitu ya, Pak? Iya. Banget. Itu setiap hari ada kegiatannya. Untuk membernya sendiri kira-kira berapa nih Pak kalau mau? Hanya dengan Rp250.000 Anda bisa ngikutin kegiatan senam setiap hari selama setiap 1 bulan. Iya Pak, iya. Lalu juga bebas menggunakan fasilitas olahraga gym dan swimming pool. Wow. Juga mendapatkan diskon 20% untuk spa dan diskon 10% untuk restoran. Waduh, jadi di Zumbanya ini ada instruktur? Ada instrukturnya dan mereka certified semua. Emang udah ahli-ahlinya ya Pak ya? Yeah. Dijamin bakalan buger badan habis dari sini ya Pak. Nah ini tadi udah fasilitasnya ada studio senam. Selainnya ada apa lagi Pak? Selainnya kita ada kamar. Oke, kita langsung aja masuk ke kamar. Baik. Kayaknya yang gua nanti ini visitors. Baik. Langsung mari. Aja yuk. Silakan. Ya, ini kita ada satu fasilitas lagi, spa. Wow. Silakan. Oke. Silakan. Ini tempat spanya ya Pak? Ya, betul. Ini ruangan spa. Ada berapa ruangan nih Pak? Sementara sih ada tiga. Ya, 3 rooms. Nah, tapi selain di ruangan ini bisa servisnya ke? Bisa ke rooms. Bisa ke rooms. Bisa ke rooms. Enak banget nih visitors. Nah, ini tadi ruangan spanya. Kira-kira ada fasilitas apa lagi? Yuk, ikutin gua aja. Silakan. Oke Pak. Kita punya 3 meeting room yang besar-besar ya, seperti ini. Di bawah di lantai 1 juga ada, tapi lebih besar sedikit. Lebih besar. Ya, di lantai 2 ini ada 2 yang twin yang seperti ini. Ini kapasitasnya berapa orang? Kapasitasnya kalau untuk classroom saat belum pandemi itu bisa sampai 120. Tapi sekarang ini kita buat 50% jadinya
60. Maksimal 60 orang. Maksimal 60 ya Pak? Maksimal 60. Ini mungkin pernah untuk meeting-meeting apa aja nih Pak? Iya, lebih banyak ya pemerintahan. Pemerintahan. Atau launching produk segala macam kayak apa company profile dia launching produk baru biasanya dia pakai di sini. Oh gitu. Untuk mungkin yang didapatkan dari meeting room ini apa aja sih Pak? Meeting kit kita berikan, lalu kita juga ada proyektor, ada screen-nya, sound system, dan biasanya ke tamu itu dia ada coffee break 2 kali ataupun makan siang. Oke, nah ini untuk range harganya ini Pak, kalau untuk ingin yang meeting di Delima ini. Range harga biasanya kita hitung per orang, jadi hitung per person ya. Itu rata-rata di antara angka 80 sampai 120, tergantung menu yang dia harapkan. Oh, yang dipilih gitu ya Pak. Betul. Benar banget. Nah, kita bakalan ke fasilitas yang selanjutnya nih. Ya. Ada ruang kamarnya pasti ya Pak. Ruang ya? kamar, betul. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ontel, obrolin hotel, staycation yuk. Baik, kita lihat kamar sekarang Sinta. Oke, kita punya Pak. 3 tipe kamar, ada superior, ada deluxe. Dan kita di setiap kamar kita kasih complimentary snack dan soft drink. Oh gitu. As a complimentary loh, bukan bayar gitu loh. Memang jadi, gratis buat kamu. Iya bener banget. Biasanya kalau orang-orang tuh ke hotel ngelihat ada makanan, ada minuman tuh takut Ya. Pak mau ngambil, ntar takutnya bayar atau gimana. Kalau memang gratis ya Pak? Gratis. Oke, nah ini untuk yang tipe kamar Superior twin. Biasanya kalau kamar-kamar twin ini tamu-tamu meeting yang laki-laki berdua, perempuan berdua gitu. Iya bener banget. Dan dari kasurnya aja udah kelihatan empuknya nih visitors. Terus udah ada TV juga. Ya. Terus ya seperti hotel yang biasanya juga ya Pak ya. Di sini view-nya bisa dilihat. Oh, view-nya jalan ya Pak? Ya, samping Jalan Sudirman. Oke, benar banget. Ini untuk arsitekturnya sendiri gimana sih Pak? Ada perbedaan nggak setiap kamarnya gitu? Enggak, kebetulan enggak. Hampir semua tipe kamar kita kalau superior hampir sama semuanya. Oh gitu. Oke, kira-kira di kamar ini ada fasilitas apa aja yuk? Langsung ikutin gua. Ini kamar mandinya. Oke, kamar mandinya nyaman juga ya Pak? Bersih. Kamar mandinya bersih banget, bener-bener bersih banget. Dan ini lagi-lagi nih yang gua pesen ke visitors, nggak usah repot-repot bawa alat mandi ya Pak, karena udah disediain, udah ada sikat gigi. Sikat giginya, udah ada apa lagi nih? Ada shower cap, Udah ada shower disposal capnya, bag. memang udah lengkap banget, dan udah ada sabun dan samponya. Ya. Nah, kurang apa lagi sih Hotel Delima ini kan udah menyediakan fasilitas yang memang membuat nyaman para pengunjungnya ya Pak. Yes. Nah, satu lagi nih ada fasilitas yang memang sangat penting banget yang harus ada di dalam kamar, yaitu ada lemari nih visitors. Yuk kita buka. Nah, untuk lemarinya sendiri pun cukup luas. Kayaknya selain untuk menempatkan baju-baju di sini bisa buat main peta umpet ya Pak. Lebar banget gitu. Nah, ini tadi untuk tipe kamar yang superior. Superior, ya. Superior double. Superior twin. Oh, superior twin nih. Yuk kita langsung lagi. Kita ke kamar yang mana lagi nih Pak? Kita ke deluxe room Oh, sekarang. deluxe room. Ya. Yuk. Ya, silakan. Ini tipe kamar yang deluxe, Mbak Sinta. Oke, visitors ini kita udah sampai di tipe kamar yang deluxe ya Pak. Ya. Untuk fasilitasnya sama aja nih Pak? Hampir sama, tapi Hampir sama. square meternya agak sedikit besar. Oh gitu. Kamar ini. Untuk ukurannya aja Ukurannya, yang beda ya betul. Pak. Dan bisa dilihat nih visitors, fasilitasnya udah sama dan interiornya pun sama juga ya Sama, Pak gitu. betul. Dan, tapi kenyamanannya bisa dipastikan nyaman banget gitu. Nah di sini yang satu aja ya Pak ya? Ya, ini yang double bed ya. tempat Tapi tidur untuk besar. yang deluxe ada yang twin juga Ada, nggak sih Pak? ada. Oh gitu. Ada. Memang kalau untuk yang twin itu disediakan kadang untuk yang orang Betul, meeting-meeting karena gitu. kan konsep hotel kita sebenarnya hotel bisnis ya, di mana banyak kegiatan meeting. Jadi tempat tidur yang twin itu kita buat lebih banyak. Gitu. Iya benar banget nih. Dan kasurnya pun udah nggak diragukan lagi keempukannya, udah memang nyaman banget kalau untuk istirahat, apalagi orang-orang yang habis bepergian jauh, yang habis wisata-wisata langsung aja nginep di Daima Hotel, udah paling nyaman banget deh.
Ini tadi kamar yang deluxe. Deluxe. Nah selanjutnya ada kamar apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap ikutin kita ya visitors. Yuk. Mari. Oke, ini kamar yang tipe apa lagi nih Pak? Ini yang family suite, kamar yang terbesar yang kita miliki. Jadi konsepnya satu ruangan ini ada 2 bedroom, ada 2 tempat tidur dan ada living room, tempat ruang tamunya. Konsepnya sebenarnya ini untuk keluarga. Ya pada saat orang tua berlibur sama anak kedua, ya anak kedua bisa di sana, orang tuanya bisa di sini, tidak harus terpisah kamar. Bener banget, ini kayaknya bisa juga untuk visitors yang mungkin anak rantau yang kuliah di Padang gitu ya Pak. Kalau pas wisuda bisa banget ajakin keluarganya langsung aja nginep di Hotel Daima yang family suite gitu. Ini pun perbedaannya udah kelihatan ya Pak, dari ukurannya memang lebih besar dan ada living roomnya. Terus ada 2 kamar nih visitors dan satu kamar pun di sana ada yang twin juga ya Pak. Oke, langsung aja kita lihat yuk. Ya, ini kamar yang kedua ini. Jadi ini kalau keluarga ya anak-anaknya bisa stay di sini. Anak-anaknya yang di sini gitu. Tapi untuk ukurannya pun sama kayak yang sebelumnya ya Pak, superior, deluxe. Wah, berarti udah bisa dibayangin nih visitor seluas apa family suite ya Pak, family suite ini gitu. Nah, untuk yang ruang utamanya Pak bisa langsung cek. Yuk. Baik, silakan. Ini yang kamar utama. Kamar utama yang biasanya mungkin untuk orang tuanya gitu ya Pak kalau family suite-nya. Dan lengkap banget gitu fasilitasnya Pak. Untuk yang anak-anaknya tadi ada TV-nya juga. Ada TV-nya juga. Ada TV-nya juga. Jadi udah kebayangkan visitors nyamannya tuh, wah udah nyaman banget gitu. Nah ini nih Pak yang terakhir nih untuk range harga nih. Kita kan udah dari superior, deluxe sama family suite. Mungkin yang membedakan nih, yang membedakan dulu di antara ketiga jenis kamar itu apa sih Pak? Yang sebenarnya kalau kita bicara apa yang ada di dalamnya hampir sama ya. Fasilitasnya pun sama ya? Fasilitas sama, hanya perbedaan square meternya aja, besaran ukuran kamarnya. Gitu. Dan kalau untuk kenyamanannya pun sama-sama nyaman gitu ya Pak. Tapi untuk family yang ingin nginep kayaknya diprioritaskan di family suite ini gitu karena muat banyak orang gitu ya Pak. Untuk range harga nih Pak, mungkin visitors pengen ngeliat. Harga 1.200.000. Yang family suite. Family suite plus breakfast untuk 4 orang. Wow. Breakfastnya untuk 4 orang. 4 orang, karena ini dihuni oleh 4 orang, jadi 4 orang. Iya benar banget. Dan dengan 1.200.000 udah dapet kamar yang luas banget, nyaman tentunya, dan ya udah fasilitasnya lengkap banget ya Pak gitu. Nah untuk yang deluxe tadi Pak, yang untuk nomor 2-nya, berapa range harganya? Yang deluxe-nya sekarang ini kita jual di 450 with breakfast. 450 hanya udah with breakfast. Wow. Yang superior 420. Jadi kita nggak buat harga yang terlalu jauh antara superior sama deluxe. Karena saya pikir square meternya juga hampir sama gitu. Waduh, gue yang takjub banget nih visitor. Soalnya jarang banget hotel yang harganya seterjangkau itu mendapatkan fasilitas yang bisa menyamankan kita sedemikian rupa. Kayaknya udah nyaman banget gitu dengan masuk, udaranya dingin banget gitu kan. Dan fasilitasnya pun lengkap gitu. Nah, itu tadi fasilitas yang ada di Hotel Daima nih. Kira-kira ada fasilitas apa lagi setelah ini? Jangan kemana-mana, tetap di Ontel, obrolin hotel staycation yuk. Terima kasih Pak udah mau nemenin saya jalan-jalan ngeliat fasilitasnya. Terima kasih sama-sama. Udah jelasin juga ada fasilitas apa aja di sini dan udah disebutin juga range harganya dari yang kamar yang superior, deluxe dan family suite.
Nah ini buat visitors di rumah yang ingin nginep bisa langsung aja ke Daima ya Pak. Ya. Karena dengan harga yang terjangkau, fasilitasnya tuh banyak banget dan dijamin bisa membuat nyaman visitors di rumah. Bener nggak sih Pak? Baik, terima kasih. Kami tunggu kedatangan berikutnya. Bener banget, terima kasih Pak. Nah jangan kemana-mana, tetap di Ontel, obrolin hotel, staycation yuk. Oke visitors, itu tadi gue udah keliling-keliling nih ngeliatin fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Daima. Dan gue juga udah ngobrol-ngobrol bareng general manager yang ada di Hotel Daima. Kayaknya ini cuaca udah mulai mau hujan nih visitors, dan gue udah capek banget, gue udah pengen rebahan di kasur yang nyaman yang ada di Hotel Daima. Nah kayaknya udah sampai sini aja perjumpaan kita kali ini, dan buat visitor semua yang ingin nginep dan mungkin lagi cari-cari rekomendasi tempat staycation yang ada di Kota Padang, langsung aja ke Hotel Daima karena harganya terjangkau dan fasilitasnya lengkap banget. Yang penting pasti nyaman banget deh pokoknya. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita yang ada di bawah sini. Dan buat visitors yang ingin nginep di Hotel Daima, alamatnya ada di bawah sini. Nah buat visitor semua jangan lupa saksikan Ontel hanya di Nagari TV. Ontel, obrolin hotel, staycation yuk. Bye.